warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana seorang pemimpin memberikan atau membangun motivasi pada karyawan. Jadi, gimana sih cara seorang pemimpin bisa membangun motivasi buat karyawan? Ini sangat penting, soalnya motivasi itu kunci biar karyawan semangat kerja dan produktif. Yang pertama itu ada komunikasi yang baik. Pemimpin harus bisa komunikasi dengan baik, jadi jangan ragu untuk ngobrol sama karyawannya, atau tanya pendapat mereka, atau sekedar nanya kabar. Ini membuat mereka jauh lebih merasa dihargai dan dibutuhkan aja. Dan yang kedua itu memberikan apresiasi. Jangan pelit pujian. Kalau karyawan udah kerja keras atau berhasil capai sesuatu, kasih apresiasi yang tulus. Bisa lewat ucapan terima kasih, penghargaan, atau bahkan bonus. Ini bisa bikin mereka lebih semangat. Yang ketiga itu menetapkan tujuan yang jelas. Arahkan karyawan dengan memberikan tujuan yang jelas dan realistis. Ketika mereka tahu apa yang harus dicapai, akan lebih mudah buat mereka termotivasi untuk berusaha lebih baik lagi. Yang keempat itu memberikan umpan balik yang konstruktif. Jangan hanya fokus pada kesalahan, tetapi juga tunjukkan apa yang mereka lakukan dengan baik. Umpan balik ini bisa jadi motivasi untuk mereka terus berkembang jauh lebih baik lagi. Yang kelima itu memberikan kesempatan untuk berkembang. Ciptakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk belajar dan berkembang. Misalnya dengan memberikan pelatihan atau kesempatan untuk mengikuti seminar, ini bikin mereka merasa ada investasi dari perusahaan untuk perkembangan mereka. Yang keenam itu ada menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pastikan lingkungan kerja itu nyaman dan menyenangkan. Karyawan yang merasa bahagia di tempat kerja itu cenderung lebih termotivasi. Yang ketujuh ada menjadi teladan. Pemimpin yang baik harus bisa jadi contoh. Jika pemimpin menunjukkan semangat kerja yang tinggi dan etika kerja yang baik, karyawan akan terdorong untuk mengikuti jejaknya. Nah, untuk selanjutnya itu ada meningkatkan produktivitasnya juga. Ketika karyawan merasa termotivasi, mereka bakal lebih semangat untuk bekerja dan mau memberikan yang terbaik. Motivasi yang baik bisa meningkatkan produktivitas kerja dan hasil yang mereka capai. Itu juga ada meningkatkan rasa loyalitas. Karyawan yang merasa dihargai dan dimotivasi dengan baik cenderung lebih loyal sama perusahaannya. Mereka akan lebih enggan mencari kerja di tempat lain dan ingin bertahan lebih lama, yang bagus untuk stabilitas dengan tim dan mereka sendiri. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, motivasi yang baik bisa menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Karyawan yang merasa diperhatikan dan didorong cenderung lebih bahagia, yang bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif juga. Juga ada itu menurunkan tingkat stres dan burnout. Ketika pemimpin mendukung karyawan dan memberi mereka motivasi, itu bisa membantu mengurangi tingkat stres dan kelelahan. Dengan adanya pendorong positif, karyawan bisa lebih mudah untuk menghadapi tantangan di tempat kerjanya itu. Juga mendorong inovasi dan kreativitasnya juga. Karyawan yang termotivasi biasanya lebih berpikir kreatif. Dengan lingkungan motivasi yang baik, mereka merasa bebas untuk memberikan ide-ide baru dan berinovasi yang tentunya bermanfaat buat perkembangan perusahaan mereka. Lalu itu memperbaiki komunikasi. Pemimpin yang rajin memberikan motivasi juga mempermudah komunikasi antara mereka dengan karyawan. Karyawan yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih terbuka untuk berbagi pendapat dan ide-idenya. Selanjutnya itu meningkatkan kinerja timnya juga. Ketika pemimpin memotivasi karyawan, kerjasama dan kolaborasi tim akan meningkat dan karyawan yang termotivasi biasanya mau membantu rekan kerja yang lain, sehingga kinerja tim secara keseluruhan itu akan lebih baik. Dan yang pasti itu mencapai tujuan perusahaan. Pada akhirnya semua motivasi yang baik itu berdampak pada pencapaian tujuan perusahaannya itu. Karyawan yang termotivasi dan berdedikasi cenderung lebih fokus pada target dan visi perusahaan, sehingga bisa mencapai dengan lebih efektif. Jadi pemimpin yang memberikan motivasi yang baik itu bukan hanya bikin karyawan senang atau happy, tetapi juga berdampak positif untuk perusahaan secara keseluruhan. Ini jadi salah satu tugas penting juga sih bagi pemimpin untuk menciptakan tim yang solid dan berkinerja tinggi. Setelah itu, kenapa sih jadi teladan itu penting dan gimana caranya? Yang pertama itu ada membangun kredibilitas.
Ketika pemimpin menunjukkan etika kerja yang baik dan semangat, ini bisa bikin mereka lebih kredibel di mata karyawan. Karyawan cenderung percaya dan menghormati pemimpin yang bisa walk to talk. Kedua juga meningkatkan rasa keterlibatan. Kalau pemimpin aktif terlibat dalam pekerjaan, karyawan jadi merasa lebih terhubung dan berkomitmen. Mereka melihat bahwa pemimpin juga peduli dengan hasil kerja mereka gitu loh. Jadi mereka mau ikut berkontribusi. Selanjutnya, memberikan inspirasi. Pemimpin yang menunjukkan dedikasi dan kerja keras bisa jadi inspirasi buat karyawan. Mereka jadi termotivasi untuk meniru sikap tersebut dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, menciptakan budaya positif. Dengan menjadi teladan, pemimpin bisa menciptakan budaya kerja yang positif. Ketika semua orang berusaha untuk menjadi lebih baik, itu bisa menular dan membuat lingkungan kerja jadi lebih menyenangkan. Selanjutnya, gimana sih jadi teladan? Yang pertama itu tunjukkan semangat kerja. Walaupun kadang bisa capek, terus usahakan untuk selalu menunjukkan semangat saat bekerja, terutama di depan tim. Energi positif itu gampang menular loh. Dan kedua itu tepat waktu dan disiplin. Datang tepat waktu dan memenuhi janji. Dan disiplin terhadap aturan perusahaan bisa jadi contoh yang baik untuk menunjukkan profesionalisme yang diharapkan dari karyawan. Yang ketiga ada jujur dan transparan. Selalu jujur dalam berkomunikasi dan transparan dalam pengambilan keputusan. Karyawan bakal menghargai kejujuran dan merasa lebih nyaman untuk terbuka secara mengobrol untuk sehari-hari. Dan keempat itu siap menerima kritikan. Tunjukkan bahwa pemimpin juga bisa belajar dan mau menerima masukan dari tim. Ini mengajarkan karyawan bahwa semua orang itu bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya itu berperilaku positif dalam situasi sulit. Ketika ada masalah atau tantangan, pemimpin harus bisa tetap tenang dan positif. Ini memberi contoh tentang bagaimana menghadapi kesulitan dan sikap yang baik. Intinya untuk menjadi teladan itu bukan hanya bilang kerja keras atau etika kerja itu penting, tetapi juga harus diperkuat dengan tindakan nyata. Karyawan akan lebih menghargai dan mengikuti pemimpin yang menunjukkan itu di sehari-hari. Dan kenapa kepemimpinan itu sangat penting dalam manajemen? Kalau ngomongin soal kepemimpinan dalam manajemen itu penting banget. Ada beberapa alasan kenapa kepemimpinan itu jadi krusial. Yang pertama itu ada pengarah yang jelas. Kepemimpinan itu kayak peta yang bikin tim tahu arah tujuan yang jelas. Jadi pemimpin yang baik bisa menetapkan visi dan misi perusahaan. Jadi semua orang tahu kemana mereka harus melangkah. Ini membuat tim buat fokus untuk bergerak ke arah yang sama. Jadi yang pertama itu pengarah yang jelas dalam kepemimpinan, dan kenapa hal ini penting banget. Definisi dan visi misi adalah pandangan jangka panjang perusahaan tentang apa yang diingin dicapai di masa depan. Visi ini memberikan inspirasi dan citra ideal yang ingin dihadapi oleh tim. Kalau misi itu pernyataan yang mendeskripsikan tujuan utama perusahaan dan alasan keberadaan perusahaan itu sendiri. Misi ini membantu menjelaskan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Yang kedua itu menetapkan arahan. Dengan adanya visi dan misi, pemimpin bisa memberikan arahan yang jelas bagi seluruh anggota tim. Ini seperti memberikan peta dalam perjalanan di mana semua orang tahu rute yang harus diambil untuk mencapai tujuan bersamanya. Yang ketiga itu membantu fokus dan koordinasinya. Ketika semua anggota tim tahu visi dan misi perusahaan, mereka bisa fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ini mencegah kebingungan dan membuat semua orang bergerak seirama seperti orkestra yang bermain dengan kompak. Yang keempat ada memotivasi anggota tim. Visi yang jelas bisa menjadi sumber motivasi. Ketika anggota tim memahami tujuan besar dan dampak dari pekerjaan mereka akan merasa lebih terhubung dan berkomitmen untuk mencapai tujuan itu. Rasa memiliki terhadap visi ini bisa meningkatkan semangat kerja, juga mengatasi konflik. Kadang-kadang dalam tim kan bisa muncul perbedaan ya atau pendapat ketika konflik. Ketika terjadi hal tersebut, pemimpin bisa mengingatkan kembali kepada visi dan misi yang telah ditetapkan di perusahaannya. Ini bisa membantu meredakan ketegangan dengan menggiring fokus kembali pada tujuan bersama. Yang keenam menjadi tolok ukur.
Visi dan misi juga bisa jadi alat untuk mengukur kinerja. Dengan adanya panduan yang jelas, pemimpin dan tim bisa mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil sudah sejauh mana mendukung tercapainya tujuan tersebut. Ini penting banget sih dalam melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketujuh itu ada menginspirasi dan inovasi. Ketika ada visi yang besar dan menantang, anggota tim cenderung terdorong untuk berpikir kreatif dan berinovasi mencari cara untuk mencapai tujuan itu. Visi bisa memicu ide-ide baru yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Jadi, pemimpin yang bisa memberikan arah yang jelas melalui penetapan visi dan misi sangat krusial dalam manajemen. Ini bikin seluruh tim paham tujuan yang sama, berjalan dengan kompak, dan pastinya meningkatkan motivasi serta kinerja. Tanpa arah yang jelas bisa jadi tim kehilangan fokus dan itu bisa menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Jadi, untuk kesimpulannya, membangun motivasi yang baik pada karyawan serta pentingnya kepemimpinan dalam manajemen itu saling berkaitan. Pemimpin yang baik bisa menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan untuk memberikan yang terbaik. Sementara itu, kepemimpinan yang efektif menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan manajemen dan kesuksesan perusahaan.